Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Nah, itu kawahnya itu, belerangnya di situ. Itu kenapa baunya sampai sini ya. Dan candinya ada di sini. Setelah melewati ini, bau belerang, ya jangan ditanya lagi. Tapi cantik ya kalau lewat sini. Tuh, sumber bunyinya dari sini dan sumber baunya juga dari sini. Ini seperti menyemprotkan cairan juga. Wah, iya di dalam situ. Nah, sini nih pada akhirnya puncaknya. Tuh, ini ada lembah juga. Cantik ya. Salah satu efek dari seburan jadi putih-putih ini. Oke, kita lanjutkan untuk perjalanan kita ke candi yang keempat sama kelima. Dan hawanya sudah mulai dingin ya di sini karena kayak agak mendung gitu. Cahaya mataharinya nggak sampai sini. Sebelah situ ada bekas longsoran. Jadi memang sini kemungkinan rawan longsor ya. Tuh, untungnya nggak kena jalan yang digunakan untuk kembali ke jalan utama. Oke, kita sudah sampai di Candi Perwara. Kok Candi Perwara? Candi Gedong Songo 4. Ini dia Candi Gedong Songo 4 ya. Tapi ada Candi Perwara. Jadi penasaran, Candi Perwaranya seperti apa sih? Jadi ketika kita menyusuri jalan untuk ke Candi Perwara itu, terdapat satu bangunan candi kecil yang ada di ujungnya. Tuh, kenapa ya disebut Candi Perwara? Di sini ini seperti ada bekas alas dari Candi Perwara itu sendiri, yang kecil. Ini kemungkinan malah candi utamanya enggak sih? Ya bukan juga. Candi utamanya yang ini kah? Bukan juga. Ini reruntuhan dari bangunan yang itu. Untuk ukurannya ini agak lebih kecil daripada yang lain. Menghadap ke arah timur untuk bangunannya. Wah, di sini ada ukirannya loh. Ada ukiran penjaganya. Bukan lah ya. Masa ini candi berwarna sih? Mungkin karena bentuknya yang kecil, jadi banyak yang mengasumsikan ini candi berwarna. Sedangkan untuk bagian-bagiannya sendiri ini hampir menyerupai candi utama malahan. Di dalamnya ada Linggayoni, di samping kanan kirinya ada Mahakala dan juga Nandini. Di bagian badannya juga ada relung-relung dewata. Candi Perwara juga ada ya. Ada nggak sih relung yang seperti ini? Nggak ada sepertinya. Kalau ini ada nih relungnya. Ya, yang ini kemungkinan Candi Perwara. Loh, tapi ada relungnya juga ini. Loh, nggak tahu lah. Nih ada relung-relung dewatanya. Jadi ada dua bangunan candi yang ada di sini. Dan ada satu lagi di sini bekas dari bagian kaki ya, kaki candi yang agak kecil dan ini masih utuh. Ukurannya cukup kecil. Di sebelah candi Gedong Songo yang 4 ini ada batuan candi juga. Selain di Candi Perwara yang ada di pojokan sana ya.
Di sini seperti ada reruntuhan juga, seperti bekas kaki juga. Jika ini termasuk dalam kompleksnya, ada 3, 4, 5, 6, 7 komplek jika ini masih utuh. Tapi dilihat dari bagian kaki yang tertimbun ini kemungkinan memang masih dalam posisi utamanya ya. Dan ada ya yoni kecil di situ. Dikelilingi oleh Candi Perwara. Tuh. Hampir sama dengan candi yang ada di sebelahnya, Candi Gedong Songo IV. Jika dilihat dari arah hadapnya, ini menghadap ke arah barat ya. Dan ini dua candi berjajar. Yang di tengah ini candi utama, yang sebelahnya ini mungkin Candi Perwara atau pendampingnya. Kenapa ya disejajarkan? Yang di Candi Perwara, yang di Candi Gedong Songo 3 tadi juga disejajarkan seperti ini. Ini untuk bagian pipi tangga masuk dari candi yang kecil ya. Ukurannya pun juga signifikan bedanya. Oh iya, aku tahu. Ini hampir sama dengan Candi Ngempon. Candi Ngempon juga hampir sama seperti ini. Candi utamanya itu berbaur dengan Candi Perwara. Jadi saling hadap dan sejajar gitu. Di bagian sini juga ada nih. Di situ pintu masuknya juga sama-sama menghadap ke arah barat. Mungkinkah dulunya ini adalah tangga masuk? Ya, siapa tahu. Yuk kita ke Candi Gedong Songo 4. Kita sampai juga di Candi Gedong Songo 4-nya. Dan kalau dilihat ini teksturnya itu seperti batu bata merah. Dari warnanya. Tuh. Seperti ada keoren-orenan gitu. Candi ini cukup kecil ya, dengan banyak sekali candi perwara yang ada di sekitarnya. Wah, cantik sih. Ini candi utama menghadap ke arah barat. Di sampingnya sini ada candi perwara 2 sejajar. Samping kirinya juga ada 2 sejajar. Depannya juga ada. Tapi yang di depannya ini lebih besar lagi candi perwaranya. Di sini agak berbeda. Di sini tidak ditemukan tangga masuknya. Itu tangga masuknya kelihatan. Sini juga kelihatan. Ada yang unik nih, di bagian atapnya situ ada bagian yang masuk ke dalam bangunan dari atapnya itu sendiri. Jadi kekikis gitu bagian pojok atapnya. Dan di sini masih ada arsannya, yaitu Resi Agastya. Ganesanya masih ada nggak ya? Oh, yang lain sudah nggak ada. Kondisinya sendiri ya seperti inilah. Nah, di bagian yang sini ini ada yang unik nih. Ini makarannya di depannya ada hewannya yang sedang duduk di depan nih. Kalau dilihat dari yang sini, hewan ini seperti ada tanduknya gitu. Ini, iya enggak? Ini kayak tanduk gitu. Tapi dari pose ini pose seperti singa atau macan gitu. Pose duduknya. Untuk makara yang di Ralung Dewata itu juga ada. Sedang menggigit burung. Keren-keren. Ada juga komplek-komplek yang lain. Tapi ini sepertinya batuan dari bagian Candi Perwara ya. Imut-imut sekali. Itu imut banget. Lucu. Sini seperti ada lingga ini. Beberapa lingga. Nah, ini salah satu lingga yang mungkin.
Oh bukan, tuh dijajarkan di sini semua. Ini juga nih, tuh keempat, ada empat. Tapi ini beda sendiri nih. Ini mungkin bukan lingga ini, beda sendiri. Dilihat dari arca yang tersisa di situ, dan di sini cukup lengkap ya. Setiap candinya itu arcanya itu lengkap, bahkan yang di bagian antara yang kecil ini juga ada Nandini dan juga Mahakala. Yang bikin aku cukup terkesan adalah di bagian kanan kirinya ini terdapat Candi Perwara yang ukurannya cukup kecil. Di depannya sini ini seperti ada candi utama lagi karena ada relungnya tuh, dan ukurannya cukup besar. Ya, aku nggak tahu ini termasuk candi utama apa bukan, atau candi Perwara juga. Mungkin kompleksnya ini hampir sama dengan Candi Ngempon, dengan Candi Perwara yang berjajar gitu. Ada burung tuh, burung kutilang. Loh, ternyata di belakangnya sini juga ada Candi Perwara dengan membelakangi atau menghadap ke arah timur. Wah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Candi Perwara mengelilingi candi utama. Wah, keren. Jadi ternyata setelah tanya-tanya dengan para apa ini namanya ya, pembawa kuda ini, katanya sih para pengunjung yang sewa kuda itu diturunkan di sini dan kudanya istirahat di sini dulu karena ada 2 candi yang ada di sini. Sebenarnya ada 3 candi sih, candi yang itu, candi yang di belakangku, dan candi yang ada di ujung jalan sana. Dan di sini view-nya wow, bagus ya. Dan kabutnya pun juga mulai hilang di puncak Gunung Ungarannya. Wah. Oke, kita sampai juga di Candi Gedong Songo 5. Yuk kita masuk. Seperti apa sih candinya? Oh, pemandangannya dari sini. Cakepnya, mantapnya. Wow sekali nyo. Ini kalau city light pasti bagus sekali. Wah, itu lihat. Wah, keren. Oke, untuk candinya ini salah satu yang lebih besar ya daripada candi yang ada di sekitarnya yang lain. Sama-sama menghadap ke arah barat candinya. Ini salah satu bangunan Candi Perwara yang tinggal tiangnya saja. Lagi-lagi untuk candi yang di sebelah sini juga sama. Komposisi arcanya ini lengkap sekali dengan ada Mahakala dan juga Nandini yang ada di depan pintu masuknya atau penjaga pintu masuknya. Bagian antara lainnya ini khas sekali ya, berbentuk seperti atap rumah gitu. Untuk arcanya ini ada Resiagas ya seharusnya. Sini masih ada nih. Keren banget. Ini siapa yang mandal di sini? SMA Dipon ini. Nah, ini dia Ganesha. Keren. Tapi arcanya itu enggak utuh gitu ya. Ini kayak cuman setengah gitu. Tapi keren sih. Dia berada di atas seperti Yoni gitu. Ini hampir sama dengan yang ada di Candi Gebang di belakang Stadion Maguwarjo itu. Lagi-lagi untuk candi yang ini juga terkena vandal ya. Itu karena efek dari batuannya yang sangat rapuh. Di sini ada Durga Mahesasura. Dan yang lainnya ada Candi Perwara di kanan dan kirinya, dan di sana juga ada. Wah.
Untuk yang di sebelahnya ini ada reruntuhan. Karena bentuknya nggak utuh, kita jadi nggak tahu ya. Tapi ada satu yang menarik. Di sini terdapat Linggayoni yang ada di luar. Wow. Ini seharusnya kan ada di dalam ya. Untuk arah hadap sendiri ini juga menghadap ke arah barat, kedua candinya. Dan kita masih tidak tahu ini Candi Perwara atau bagian dari candi utama. Cantik sekali pemandangannya. Dilihat dari sudut pandang ini, Candi Gedong Songo memang sangat layak untuk dikunjungi ya. Dengan cuaca yang cerah, pemandangannya pun juga elok dan cantik. Oke, kita sudah selesai untuk explore candi yang ke-5. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Tuh, kelihatan candinya. Tadi kita dari sana loh. Jauh banget. Iya loh, tadi kita di situ, itu sana. Oh, dari sana. Ibu-ibu jalan. Ada ibu-ibu jalan banyak. Ada ibu-ibu jalan banyak ya. Ya, kita ini jalan lungker-lungker ini. Ya, jalannya seperti ini. Waktunya kembali.